Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahin sya'nillahi ran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya, para jamaah dan keluarga kita, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala babu salatin nafilati. Aqsamun nawafili thalathatun. Nafilatun muaqqatatun kat tarawihi wal witri. Wa thani nafilatun dhatu sababin wa hiya ala thalathati anwa'in. Al-awwalu sababun mutaqaddimun ka sunnatit tawafi wa tahiyyatil masjidi wa sunnatil wudu'i. Wa thani sababun muqarinun kal kusufaini. Wa thalithu sababun mutaakhirun ka sunnatil istikharati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa sama-sama bersilaturahim di setiap Rabu pagi di Yayasan Qoiman Quraul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah bersilaturahim, hadir sama-sama mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya,
sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita sampai kepada halaman 142. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatin nafilati. Ai hadza babu sholatin nafilati. Ini ada salah satu bab tentang salat sunnah, ya. Salatun nafilah ay salat sunnah, ya. Jadi salat nafilah adalah salat sunnah. Aqsamun nawafili talatatun. Bagian-bagian daripada salat sunnah itu ada 3. Yang pertama, nafilatun muaqqatatun, yaitu salat sunnah yang ada waktunya, yang terikat dengan waktu. Kat tarawih wal witri, seperti salat sunnah tarawih atau salat sunnah witir. Ada waktunya nggak? Ada, ya. Kalau bukan waktunya boleh nggak kita kerjain? Misalkan kita tarawih pagi-pagi, bisa nggak? Nah, ini menandakan bahwasanya salat tarawih dan salat witir itu termasuk salat sunnah nafilah muaqqatah. Jadi salat sunnah yang ada waktunya. Wattani nafilatun dzatu sababin, yaitu salat sunnah yang memiliki sabab, ya. Karena ada sababnya maka kita salat sunnah. Kalau nggak ada sababnya, ya nggak ada itu salat sunnah. Wahia ala thalathati anwa'in, dan dia terbagi menjadi 3 bagian. Jadi salat sunnah yang ada sababnya ini ada 3. Yang pertama, sababun mutaqaddimun, yaitu salat sunnah yang memiliki sabab dan sababnya itu mendahului, ya, duluan, gitu ya, maksudnya karena ada sababnya maka dia salat. Seperti kasunnatit tawaf, sababnya duluan atau belakangan? Duluan, mutaqaddimun kan tadi. Jadi karena sebab dia tawaf maka dia salat sunnah tawaf. Tawafnya udah atau belum? Udah, gitu ya. Kita kan asal selesai tawaf tuh, ya, 7 kali selesai tawaf maka salat sunnah tawaf. Ya, ini salah satu yang disebut sebagai salat sunnah yang ada sababnya, ya. Dan sababnya mutaqaddimun, mendahului itu sabab. Jadi kalau ibu-ibu di rumah habis begawe, mandi, wudu, terus mau sholat sunnah tawaf, bisa? Rada-rada sinting kali dikit ya. Nah ini ya. Kan sababnya sabab mutaqaddimun, dan sababnya itu munasabah. Lah emang dia selesai daripada tawaf ya sholat sunnah tawaf, ya sangat munasabah, ya. Karena sababnya jelas itu. Lalu yang kedua, wa tahiyatil masjidi, karena dia masuk masjid, itu sabab mutaqaddim. Karena dia masuk masjid maka sunnah salat sunnah tahiyatil masjid, karena dia masuk ke masjid. Kalau dia nggak masuk masjid ya nggak ada, gitu. Jadi karena sebab masuk ke masjid ada salat sunnah tahiyatul masjid, ya, dalam rangka menghormati, memuliakan itu masjid, tahiyatul masjid. Wa sunnatil wudu'i, salat sunnah wudu. Karena apa nih sababnya? Sababnya karena dia berwudu. Wudunya udah belum? Udah. Makanya disebutnya sababnya sabab mutaqaddim. Jadi sabab yang mendahului. Jadi sebabnya duluan ada. Itu salat sunnah yang memiliki sabab namanya, dan sababnya sudah lebih dulu ada, makanya disebutnya sabab mutaqaddimun. Ya, itu hanya contoh saja, ya. Jadi salat sunnah tawaf, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, gitu. Wa tsani sababun muqarinun. Yang kedua, sababnya mengiringi, berbarengan artinya.
kasunnatil kal kusufaini, seperti salat dua gerhana. Jadi salat gerhana itu sebabnya apa? Karena adanya gerhana maka dia salat sunnah. Dan sebabnya itu berbarengan, artinya selama masih ada gerhana maka disunahkan untuk salat sunnah gerhana tuh, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Makanya nanti kapan habisnya waktu sholat gerhana? Ya ketika gerhananya sudah habis, sudah hilang. Tapi selama masih ada gerhananya, kita masih disunahkan untuk sholat sunnah gerhana. Misalkan terjadi gerhana, ya menurut BMKG kira-kira dari jam 2 sampai jam 4. Ya, selama rentan waktu 2 jam itu boleh kita di awal terjadinya gerhana boleh, atau di pertengahan daripada terjadinya gerhana, atau ketika udah mau habis. Selama gerhananya masih ada, kita masih sunnah sholat gerhana. Inilah yang disebut sebagai sabab yang muqarin, yang berbarengan, yang mengiringi gitu ya. Jadi selama masih ada sebabnya, maka dia disunahkan untuk sholat sunnah di situ. Lalu yang ketiga, sababun mutaakhirun. Ya. Sababnya belakangan. Ya. Belakangan ya. Ya. Sababnya belakangan tuh. Jadi dia sholat dulu karena ada sesuatu, gitu ya. Apa contohnya? Kasunnatil istikharati. Sholat sunnah istikharah. Ya. Istikharah itu apa sih kalau bahasa sederhana kita? Memilih. Ya. Istikharah tuh. Udah milih apa belum? Udah milih apa belum? Kalau ditanya diem aja sih ya. Kan kagak tapi resep kita jadinya kalau begitu ya. Udah milih apa belum? Nanti tanggal 27 November. Ya. Iya. Boleh nggak istikharah? Boleh. Dalam saya pengen istikharah, meminta kepada Allah mudah-mudahan dikasih pemimpin yang terbaik. Dia sholat istikharah tuh. Karena perkara ini menentukan daripada masa depan ya bangsa atau masa depan kota kita misalkan gitu. Ya karena dia selalu bergantung kepada Allah. Jadi dalam setiap apapun dia senantiasa meminta jawabannya kepada Allah. Lalu dia ngapain? Salat istikharah. Milihnya udah belum? Belum. Makanya ketika dia salat sunnah istikharah, itu salat sunnah yang memiliki sababnya mutaakhir tuh. Jadi belum, pekerjaannya belum. Jadi salat sunnahnya dalam rangka ada sababnya apa? Sabab memilih. Tapi kan kata para ulama, bicara tentang sholat istikharah itu bukan hanya ketika akan memilih di antara beberapa pilihan. Walaupun dia sudah punya pilihan timbang satu, nggak ada pilihan lain tuh. Timbang satu doang, dia doang dah. Nggak ada lagi dah. Emang itu doang. Tapi apa? Dia sholat istikharah dalam rangka memantapkan hatinya, menguatkan hatinya. Dia sholat tuh istikharah. Dia udah milih kemana, dicari-cari. Nah, ternyata nggak ada lagi, emang itu doang satu. Ya udah dia istikharah dalam rangka memantapkan pilihan. Gitu. Apalagi kalau ada dua pilihannya, dia bingung. Gitu, mana yang harus dia pilih? Ya, kalau dia bersandar kepada Allah, minta jawabannya kepada Allah, sholat istikharah. Kalau ibu-ibu kan kagak ya. Tergantung sih, kalau siapa yang ngasih minyak goreng, mau pilih katanya. Kan gitu ya. Jangan ya, kalau udah ngaji mau jangan begitu. Gitu. Kita minta kepada Allah atau minta petunjuk sama ulama dan gitu ya, yang terbaik. Dan ternyata kalau dalam perkara istikharah, ya istikharah itu nggak cukup sekali, ya nggak cukup sekali. Kadang-kadang orang puas istikharah timbang sekali, wah ini jawabannya nih. Wah jangan. Kalau bisa, kalau mau istikharah itu sampai beberapa kali, ya minimal banget istikharah tiga kali tuh. Ya.
Andai kata jawaban yang pertama adalah A, istikharah yang kedua jawabannya B, kan jadi bingung kita. Nah, ini A apa B ya? Istikharah lagi sekali lagi, ternyata jawabannya A. Ya ambil dah. Itu mudah-mudahan itu yang terbaik petunjuk dari Allah untuk istikharah. Jadi salat sunnah istikharah itu adalah salat sunnah yang sababnya sabab mutaakhir. Sabab mutaakhir berarti sababnya belakang. Nah, jadi kan ada 3 ya. Jadi salat sunnah yang memiliki sabab ada 3. Sabab duluan atau yang berbarengan, dan yang ketiga yang belakangan terakhir. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, nafilatun mutlaqatun, adalah salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak? Wa hiyallati la takhtassu bi waqtin wala sababi, yaitu salat sunnah yang tidak terkhusus ya, dikhususkan dengan waktu atau dengan sabab. Artinya dia tidak terikat gitu ya. Jadi salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sabab, itu namanya salat sunnah mutlak gitu. Jadi kapan dia salat sunnah mutlak? Kapan aja, asalkan bukan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Karena nanti ada 5 waktu ya. Ada 5 waktu yang dilarang kita untuk sholat. Yang dilarang untuk sholat itu maksudnya sholat apa? Sholat mutlak. Karena nggak ada apanya, nggak ada waktu dan nggak ada sabab. Itu salah satunya sholat yang tidak dilakukan, yang dilarang untuk dilakukan. Contoh ba'da asar. Nanti kalau ada yang tanya, nggak boleh sholat abis asar, sholat apa? Yang kagak boleh sholat abis asar itu adalah sholat yang tidak ada waktunya dan tidak ada sababnya, yaitu sholat mutlak. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh nggak abis asar? Sholat sunat tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh kalau ada sababnya. Karena sabab dia masuk masjid, maka apa? Sunnah dia sholat tahiyatul masjid. Karena ada yang keliru, katanya kalau habis asar ngapain sholat tahiyatul masjid? Nggak ada. Habis asar tidak ada sholat sunnah. Yang habis asar tidak ada sholat sunnah maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Orang ada sababnya kok ya, ada sababnya. Sabab apa? Sabab dia masuk masjid. Sholat jenazah boleh? Boleh. Kenapa dia sholat jenazah habis asar? Ya ada sebabnya, emang ada. Ya, kita kalau nggak ada jenazahnya juga ke sembahyang jenazah ya. Coba dah nih kita sekarang, ayo sama-sama ibu-ibu, habis ini jangan pada pulang dulu ya bapak, habis ini kita sholat jenazah. Bagaimana kira-kira? Lah emang jenazahnya kagak, nggak bisa. Lalu kenapa habis asar dia boleh sholat jenazah? Ya karena emang ada jenazahnya. Jadi jangan ada larangan. Kan pernah juga nih terjadi gitu ya, ketika jenazah ada dihadirkan di waktu asar itu. Sekarang pertanyaannya, dia sholat asar dulu apa jenazah dulu? Gitu ya. Oh saya bilang udah jenazah dulu, sholat habis asar udah nggak boleh sholat. Nah jadi pendapat yang salah itu. Ya sholat asar udah masuk waktu, wajib ya jenazah, wajib kifayah. Udah bisa asar sholat jenazah nggak masalah kan gitu. Dan juga kalau kita mau sholat asar dulu, bisikin dulu itu jenazahnya, diem-diem ya, membayang asar dulu kan begitu, bisikin. Jadi sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Jadi sholat sunnah yang ada waktunya, lalu yang kedua sholat sunnah yang ada sababnya, lalu yang ketiga sholat sunnah yang tidak terikat ama sabab dan tidak terikat ama waktu, yang disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Itu kalau ditinjau dari adanya sabab dan ditinjau dari segi adanya waktu. Yang kedua, aqsamun nawafili min nahiyatil jama'ati kismani. Adapun pembagian sholat sunnah ditinjau dari segi
dikerjakannya secara berjamaah atau tidak, kismani, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah, yaitu sholat sunnah, apa-apa yang disunahkan di dalamnya dikerjakan secara berjamaah nih. Jadi memang disyariatkan secara berjamaah gitu. Maksudnya afdolnya gitu ya. Jadi kalau bicara sholat sunnah, ada sholat sunnah yang memang disunahkan dengan berjamaah dan itu afdol dikerjakan secara berjamaah. Apa itu? Kal-idaini, seperti sholat 2 hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha gitu ya. Idul Adha itu atau Idul Fitri sunnahnya dengan berjamaah, dan bahkan disunahkan dikerjakan itu sholat Id ya, 2 hari raya itu dengan jumlah jamaah yang banyak. Makanya kalau bisa, andai kata masjid itu tidak tertampung untuk menampung jamaah dalam jumlah yang banyak, maka afdolnya sholat Id itu dikerjakan di lapangan, andai kata masjidnya tidak menampung. Cuman kalau kita di Cinere, permasalahannya andai kata kita mau bikin sholat Id di lapangan, di mana lapangannya kan gitu ya. Ya di masjid dah. Makanya kita sholat Id kita diapain? Dibagi-bagi tuh. Di masjid kita bikin ya, di musola kita bikin. Untuk ngapain? Itu untuk mengurai daripada kepadatan. Boleh, nggak apa-apa. Emang boleh sholat Id di musola? Boleh gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu yang menampung banyak orang kan gitu. Makanya masjid-masjid kita tuh kadang-kadang ada yang salah kaprah ya. Salah kaprahnya di mana? Jadi ada masjid, pengurus masjid mengatakan, ini kayaknya masjid kita perlu diperluas dah, soalnya udah nggak nampung ini sama jamaah. Ukurannya apa? Ini soalnya kalau lagi sholat Id nggak muat ini masjid kita. Lah ngukurnya jangan bayangin ya. Kalau masjid itu udah nggak nampung jamaah, ngitungnya jangan sholat Id, tapi apa? Ngitungnya sholat subuh. Kalau sholat subuhnya udah nggak muat, berarti itu masjid udah wajib diapain? Diperluas ya. Ya kalau sembahyang Id kagak muat udah pasti. Ya karena apa? Yang biasa kagak sembahyang juga ngikut sembahyang. Nah ini sunnah hukumnya untuk dikerjakan secara berjamaah. Wal kusufaini, dan 2 gerhana. Kusuf ya. Kusufaini maksudnya ya 2 gerhana tuh. Ada yang mengatakan kusuf li syamsi, khusuf lil qamari gitu ya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab fikih juga kusufa ini, paham dah tuh orang. Asal dikata kusufa ini berarti 2 gerhana. Nah ini 2 hari raya dan 2 gerhana disunahkan secara berjamaah, dan disunahkan juga dalam jumlah jamaah yang banyak gitu. Bahkan orang perempuan kan kalau sembahyang Id, andai kata dia dalam keadaan haid, disuruh datang juga dia. Ya nanti tuh ya, ntar ada pembahasan di sini. Saya awali saja. Jadi orang perempuan kalau misalkan lagi men, ya, apa lagi men? Lagi haid. Kan orang perempuan lagi haid nggak boleh sholat, iya. Tapi disunahkan orang perempuan yang dalam keadaan haid untuk ikut, ya, bukan ikut sholat, untuk ikut mendengarkan khutbah. Jikalau sholatnya dilaksanakan di masjid, ya jangan masuk masjid dia, mendekat saja. Tuh, sunnah tuh. Nanti ada pembahasan itu. Jadi andai kata itu sholatnya dikerjakan di masjid, ya. Lalu orang perempuan yang haid bagaimana? Mendekat saja agar supaya dia bisa ikut mendengarkan khutbah Id. Ya. Kalau di Masjid Al-Muhajirin misalkan sholat Idnya, ibu-ibu di mana? Ngempet di warung ucok situ. Nah, ngapain dengerin? Itu sunnah nanti tuh. Saking apanya? Saking ada kesunahan sholat Id itu dalam jumlah yang banyak tuh.
wa huwa afdalu, dan dia adalah salat sunnah yang afdal, mimma la yusannu fihal jamaah, ya, dibandingkan dengan salat yang tidak dikerjakan secara berjamaah. Tapi di sini disebutkan pada kaidah, ada kaidah nih menyebutkan an-nawafilul lati tushra'u fihal jamaah. Adapun salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah afdalu minan nawafili allati la tushra'u fihal jamaah. Jadi kalau dibandingkan antara salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah dengan salat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah, udah pasti salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah itu lebih afdol, lebih utama tuh, afdalu minan nawafilil lati la tushra'u fihal jamaah. Jadi kalau ada sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah, udah pasti sholat sunnah itu lebih afdol dibandingkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Illa ar-rawatib, kecuali sholat sunnah rawatib, fa innaha afdalu minat tarawih. Sesungguhnya sholat sunnah rawatib itu lebih afdol daripada sholat sunnah tarawih. Tarawih kan disyariatkan secara berjamaah. Sholat sunnah rawatib enggak disyariatkan berjamaah enggak, dewek. Tapi afdolan mana? Afdolan rawatib. Lah tadi katanya sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah lebih afdol dibandingkan dengan sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Illa ada pengecualian sholat sunnah rawatib itu lebih afdol walaupun dikerjakannya sendiri. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Makanya waktu bukan kejadian sih ya, udah sering terjadi ini di masyarakat kita, di beberapa mushola ya, masuk laporan ke kita gitu. Laporan, emang kita kantor polisi ya, iya, pada cerita, pada lapor, maksudnya kan perkara tentang hukum kan nanyanya sama siapa? Sama yang bisa ya, sama ulama. Jadi terjadi di satu musola setiap tahun, dan itu sudah turun temurun katanya, udah lama. Apa? Selesai daripada sholat isya ya, selesai sholat isya nih di bulan Ramadan. Setelah selesai sholat isya, lalu wirid, habis doa, as-salatu sunnatu tarawih raka'ataini jami'a rahimakumullah. Jadi selesai itu langsung berdiri, ngapain? Sholat tarawih. Saya bilang ganti, jangan begitu. Habis sholat isya itu ada sholat sunnah yang rawatib ba'diyah, dan disebutkan illar rawatib fa innaha afdalu minat tarawih. Salat sunnah rawatib itu lebih afdol daripada salat tarawih. Ya, tarawih dikerjain, ba'diyahnya kagak. Lah bagaimana sih? Lah nyari jarum kampak hilang. Ya, maksudnya apa? Yang kecil diambil, yang gede dilepas. Pernah nih di satu musola, dan ketika saya datang ke situ, yang ngobrol cerita, ya mulai besok robah dah, sayang gitu. Masa yang rawatib ditinggal gitu, yang tidak rawatib dikerjain. Ya sebetulnya dua-duanya sunnah, tapi ada keafdolan sholat sunnah rawatib karena dia mengiringi sholat fardu. Apalagi ba'diyah isya termasuk yang muakkadah ya. Ba'diyah isya kan muakkadah tuh ya, sholat sunnah rawatib yang ba'diyah setelah isya itu adalah yang muakkadah. Muakkadah artinya yang selalu dikerjain sama Rasulullah, belum pernah tinggal tuh. Jadi walaupun sama-sama sholat sunnah, tapi punya derajat yang berbeda tuh keutamaannya. Kita kalau habis sembahyang isya sholat sunnah rawatib gak? Hah? Bener. Kalau di musola iya gitu ya. Kalau sembahyangnya di musola, di masjid iya. Kalau di rumah bel dah.
Itu ya, boro-boro kita Mbak Isanya juga udah buru-buru, kagak wiridan, kagak apa kan gitu ya. Itu ya. Ya mudah-mudahan jamaah kita menggaya, rajin gitu. Bahkan habis Isya dia sambung, setelah rawatib dia sambung sholat taubat, sholat hajat gitu ya. Sholat duha lah, malam-malam sholat duha. Jadi ada dari sekian sholat sunnah, ada sholat sunnah yang lebih afdol. Karena apa? Karena ada sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Tapi ada juga sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah tapi punya keafdolan. Apa? Rawatib tadi. Wathani yang kedua, ma la yusannu fihal jamaah. Jadi apa-apa yang tidak disunahkan di dalam pengerjaannya itu sholat sunnah, maksudnya yaitu tidak dikerjakan secara berjamaah. Seperti karawatib ya, sholat sunnah rawatib. Yang mana? Qobliyah atau ba'diyah tuh. Jadi kalau ada orang yang ngerjain sholat sunnah rawatib secara berjamaah, kira-kira bagaimana? Kan tidak disyariatkan secara berjamaah. Jadi teradahan amat ya. Jadi penjalam amat itu dia. Tapi sah nggak sholatnya? Sah, tapi ada kemakruhan karena tidak disyariatkan secara berjamaah. Jadi kalau ba'diyah, qobliyah masing-masing tuh, ya ba'diyah, qobliyah masing-masing. Biasanya kalau di masjid, di musola kita sekarang karena udah pakai jam digital, ya antara waktu azan dan iqamah ada jeda tuh. Dan orang yang kalau pengen qobliyah lalu dia datang ke musolanya belakangan, jangan memaksakan diri. Itu kan fungsi daripada jam digital ada waktu iqamahnya biar tertib, maksudnya kapan azan, kapan iqamah biar tertib. Jadi tidak terlalu lama. Kecuali memang sholat subuh ya. Sholat subuh itu antara azan dan iqamah ada jeda waktu yang agak lama tuh. Karena kata Nabi, khawatir masih banyak orang yang baru pada bangun. Nah kita bisa ngeliat tuh, 1 menit lagi mau iqamah, jangan sholat qobliyah. 1 menit kan nggak cukup sholat sunnah itu. Ya udah dia berdoa aja di situ, sholawatan kayak. Jangan memaksakan diri. Itu kan berlaku juga untuk tertibnya kita. Gitu ya. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Afdalun nawafil. Ya. Jadi kalau tadi ada sholat sunnah yang dikerjakan sesuai dengan waktunya karena ada sababnya, dan ada juga yang tidak ada waktu dan tidak ada sababnya. Lalu ada juga sholat sunnah yang paling utama ditinjau dari segi berjamaah atau tidaknya, tapi dilihat secara umum afdalun nawafili, seafdol-afdolnya sholat sunnah ya. Apa? Yang pertama al-idani, yaitu sholat 2 hari raya, al-adha wal fitr, li'annahu kila biwujubihima. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama, sholat id itu wajib. Ada tuh yang mengatakan kila, tapi kil ya, kata kil berarti apa? Sedikit, hanya sebagian kecil saja kil ya. Ada pendapat yang menyebutkan sholat id itu wajib itu. Tapi secara umum kita bicara tentang sholat id itu adalah sunnah. Sunnahnya utama tuh, karena karena kedua-duanya itu adalah sholat sunnah yang memiliki keafdolan. Lalu kalau dibandingkan dua ini, sholat sunnah Idul Adha dengan sholat sunnah Idul Fitri, mana yang lebih afdol di antara dua id? Idul Adha apa Idul Fitri? Idul Adha ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu. Jadi kata para ulama, Idul Adha itu lebih utama karena penyebutannya dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar ya.
Itu jadi itu salah satu indikasi bahwasanya sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Cuman di masyarakat kita yang paling rame Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Fitri. Iya, bajunya. Yang kalau beli baju baru Idul Adha Idul Fitri. Yang bikin nastar Idul Adha Idul Fitri. Kalau kenapa Idul Adha nggak bikin nastar ya? Atau bikin aja memang apa sih? Kan sama-sama Lebaran ya. Dan seharusnya memang Idul Adha itu lebih istimewa tuh. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, mulai besok dah ya. Besok Lebaran Idul Fitri ya sama Idul Adha. Sama apanya? Sama istimewanya, bahkan kalau bisa lebih istimewa Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri beli baju 5 setel, Idul Adha 10 setel. Enggak gitu juga kali ya. Lalu yang kedua, seafdol-afdolnya sholat sunnah itu adalah tsummal kusufu lisyamsi, yaitu sholat gerhana matahari. Kenapa dia afdol? Karena jarang terjadi. Jadi ibarat barang dia limited edition. Iya. Jadi ada kira-kira kalau yang setiap hari datang biasa nggak sama kita? Biasa. Tapi kalau yang jarang-jarang ketemu kira-kira, wah itu. Makanya itu disebutnya, kenapa sih sholat gerhana matahari itu dibilang sholat yang afdol? Karena dia jarang-jarang terjadi. Gitu. Bahkan kalau hitungan BMKG itu kan bisa ya diprediksi bahwasanya akan terjadi gerhana matahari kapan saja. Itu rentan waktunya kan nggak setahun atau 2 tahun, atau bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun atau lebih daripada itu ya. Jadi waktu-waktu yang lama gitu baru terjadi lagi yang namanya gerhana. Wa tsalitsu tsummal khusufu lil qamari. Lalu yang ketiga adalah salat gerhana bulan. Matahari bulan itu sama-sama tuh ya, itu gerhana. Nanti ada penjelasannya satu-satu ya. Ya, bagaimana itu sholat gerhana, bagaimana sholat id, kaifiatnya, caranya itu nanti ada. Ini baru disebut secara global saja. Warabi'u, yang keempat, tsummal istisqa, yaitu sholat sunnah istisqa, talabus suqya, sholat sunnah meminta hujan. Itu ya, minta hujan tuh. Karena terjadi kemarau yang panjang sehingga dianggap sudah mudarat sama kita. Kemarau itu boleh kita untuk sholat sunnah gerhana istisqa, meminta hujan. Kan pada mulanya ini sholat istisqa emang bukan dari Nabi ya. Jadi pada mulanya adalah sahabat yang meminta kepada Nabi. Karena ketika itu sudah terjadi kemarau yang cukup panjang, hewan ternak udah pada mati, ya, sumur kering, pohon-pohonan juga udah pada mati, sehingga sahabat itu mengadukan hal ini kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah meminta hujan. Tapi Nabi enggak kabulin. Tapi Nabi ngapain? Mengajak ya kepada para sahabat untuk berdoa secara bersama-sama. Ya, disyariatkannya yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan. Boleh tuh secara apa? Secara regional ya. Secara di daerah kita masing-masing boleh ada ketentuan. Waktu itu yang belum lama ini kan kemarau panjang tuh, hampir 7 bulan. Lalu ada surat edaran dari pemerintah kota bekerjasama dengan MUI tingkat kota agar supaya di setiap kecamatan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Ya, jadi kemarin tuh yang kemarau kemarin itu kecamatan lain udah pada sholat istisqa. Kecamatan Cinere belum. Ya, belum mengambil sikap surat edaran dari pemerintah kota. Pas baru mau ngambil sikap, kumpullah MUI, ditetapkan siapa yang jadi imam, siapa yang jadi khatib ketika sholat istisqa, dan siapa saja pesertanya udah ditentukan.
Giliran besok mau sholat istisqa, hujan. Bagaimana tuh? Ya, tetap dilaksanakan tuh istisqanya, karena kita udah disiapin, udah niat tuh. Jadi walaupun udah turun hujan, tetap, karena kalau udah disiapin untuk sholat istisqa, laksanain sholat istisqa. Boleh gitu ya, kalau memang sudah panasnya itu bikin mudarat. Dan siapa yang menentukan itu? Ya biasanya ulama dan umaro. Dikira wah kayaknya ini udah kering nih sumur, ya pohonan udah pada mati, ya binatang-binatang juga udah kehausan, gimana caranya? Ya udah sholat istisqa tuh boleh gitu. Jadi bukan harus secara nasional gitu ya, secara kedaerahan juga perintahnya boleh tuh, dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Wal khamisu tsummal witru, yaitu sholat witir. Ya witir jangan Ramadan doang gitu ya. Kalau kita witir Ramadan doang, ya padahal sholat witir itu bukan pas Ramadan doang. Yang ketika Ramadan doang mas sembahyang tarawih gitu ya. Sholat tarawih itu di Ramadan saja, tapi kalau witir tidak terikat. Wasadisu yang keenam, thummar rawatib, ya. Ai al-qabliyatu wal ba'diyatu, yaitu salat sunnah rawatib, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Wa afdaluha, dan seabdol-abdolnya salat sunnah rawatib itu adalah raqatal fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, atau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Itu paling afdol kalau dibandingkan dengan salat sunnah rawatib yang lainnya. Misalkan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya, qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur dengan qabliyah subuh. Mau dibandingkan semuanya, yang paling afdol adalah qabliyah subuh. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kalau ditanya siapa orang paling kaya di muka bumi ini, orang yang paling kaya adalah orang yang selalu ngerjain 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, gitu ya. Orang kaya paling berapa duitnya ya? Dikit apa banyak? Dikit, Bu. Ternyata orang yang paling kaya itu orang yang selalu ngerjain sholat sunnah fajar. Makanya orang Islam kalau ditanya ada nggak orang Islam yang miskin? Nggak ada, kaya semua. Itu juga yang sembahyang. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Baik. Kata-katanya itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia ini gede apa kecil? Hah? Gede apa kecil dunia? Katanya gede ya. Tapi orang sering nyebut katanya dunia ini kecil. Dunia tak selebar daun kelor katanya gitu ya. Emang apa? Ya dia mainnya kagak kemana-mana, utak-utak situ doang, dia lagi ketemunya, jadi kecil dunianya kan gitu. Nah itu kalau ada orang katanya nyebut ya katanya miskin, jangan Bu. Orang Islam itu kudu optimis. Orang Islam itu orang paling kaya. Buktinya apa? Allah kasih dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti apa? Dunia itu nggak ada nilainya, gitu maksudnya. Jangan mengagung-agungkan dunia, karena dunia itu tidak ada nilainya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ibu bapak udah ngerjain itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ibu bapak mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Udah santai aja tuh, hati kita tenang jadinya tuh. Allah kasih luar biasa ya. Ngerjain nggak? Boro-boro katanya. Gua sembahyang subuhnya jam 6 katanya. Iya. Enggak ya. Loh, kalau ibu-ibu kan jam 2 juga udah gerenjal ya. Udah bangun, udah tahajud, ya, masuk waktu subuh, qabliyah subuh tuh. Nah, ini memang ada kesunahan bagi bapak-bapak ya
yang biasa sholat di musola, biasa sholat di masjid, qobliyah subuhnya di mana? Di rumah. Di rumah nih, yang bagus. Iya. Kalau jaraknya deket ke musola, kalau jauh, ya qobliyah subuh di rumah dia. Pas sudah sampai di masjid di musola, yang subuh udah beres ya. Itulah makanya ada kesunahan. Kenapa sih adzan dengan iqomah itu jaraknya agak jauh di sholat subuh tuh? Salah satunya itu. Karena apa? Keafdolan qobliyah subuh di mana? Di rumah. Andai kata di musola ya nggak apa-apa, karena dia khawatir nanti ketinggalan dan sebagainya. Tapi memang sunahnya begitu tuh. Kalau subuh lamain apanya? Iqomahnya lamain. Artinya antara adzan dan iqomah ada jeda. Bahkan ada masjid antara adzan sama iqomah itu 20 menit. Saking Nabi itu mengingatkan para sahabat ketika itu agar supaya nunggu. Siapa tahu ada sahabat yang baru pada bangun, lalu dia harus ke kamar mandi dan sebagainya. Itu. Wasabi'u, yang ketujuh, tsummat tarawih. Ya, tarawih. Salat sunnah tarawih ini salat sunnah yang khusus ya dikerjakan di bulan Ramadan. Tarawih itu kan jamaknya. Asal kata dari tarwihah. Ya, tarwihah, tarawih. Jadi salat tarawih itu adalah salat sunnah yang banyak istirahatnya tuh, karena rokaatnya banyak rokaatnya. Makanya nanti kalau dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bicara tentang salat sunnah tarawih berapa rokaat? 20 gitu ya. Lalu kalau ada yang ngerjain 8 bagaimana? Ya, kan ada ya. Ada nggak sholat sunnah tarawih yang ngerjain 8? Padahal ketika ngerjain 8 disebutkan mereka akan menyempurnakan sholatnya menjadi 20 rakaat di mana? Di rumah. Tuh, nanti dalam Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan ternyata sahabat-sahabat Nabi kalau ngerjain 8 nanti di rumah dilengkapi jadi 20. Kalau kita justru malah nyari yang rakaatnya 8. Pengen buru-buru udah kan gitu. Itu 20 rakaat ya. Jadi tarawih kita 20 rakaat tuh. Jadi kalau dikata 20 rakaat tuh sah dikata tarawih. Kata ulama kalau 8 rakaat namanya qiyamul lail gitu ya. Nah, jadi kan jumlah rakaatnya banyak dan juga banyak istirahatnya tarawih. Kan kita salat sunnah yang banyak istirahatnya kan tarawih ya. Setiap 2 rakaat istirahatnya ngapain? Baca tasbih, baca sholawat ya kan gitu. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya kan itu ya arhamar rahimin. Makanya jangan buru-buru. Emang disuruh istirahat juga. Kan disuruh istirahat, santai aja dulu. Bahkan ketika 4 rakaat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir sayyiduna Muhammad. Baca doa tuh ya. Gitu. Emang disuruh istirahat. Akhirnya malah disuruh istirahat malah buru-buru kita. Kencang banget lagi. Imam belum udah nih, baru salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam yang kedua itu Bilal udah nyamber. Padahal binawi ta'ala wa udah diri lagi kan gitu ya Allah. Kan kesianan ya. Ya iya kalau yang masih muda itu, kalau yang udah S2, S3 yang udah sepuh ya, S2 kan sudah sepuh ya, S3 sudah sangat sepuh ya. Makanya yang namanya ibadah sepakatin aja nggak apa-apa, jangan terburu-buru. Ini tarawih datangnya setahun sekali, harusnya dikasih istimewa, kasih keistimewaan, istirahatnya biar lamaan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatang dulu. Itu bisa jam 12 sudahnya ya terawih. Aduh udah enggak. Ya minimal ngopi dulu dah sama pisang goreng. Ya jangan buru-buru. Sepakatin tuh ya. Sepakatin gitu. Jadi musola kita, masjid kita, ajak jamaah kita itu untuk sama-sama. Ayo, ini tarawih
datangnya setahun sekali. Jangan dikecewain kita. Istimewakan itu yang datangnya setahun sekali dengan apa? Kerjain itu tarawih dengan sebaik-baiknya. Walau bicara tentang kesempurnaan, nggak ada yang sempurna, tapi usahakan kerjakan dengan sebaik-baiknya tuh. Ya udahan kalau bacanya cepet-cepet banget ya, terlalu cepet juga nanti khawatir ada makharijul huruf yang nggak kesebut dengan sempurna, jadi salah, udah berantakan dah. Nah gitu. Udah gitu kan buru-buru pekerjaan setan gitu ya. Wa thaminu, yang ke-8, tsumma duha, salat sunnah duha gitu ya. Salat sunnah duha tuh kapan itu salat sunnah duha? Salat sunnah duha itu adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit. Afdolnya matahari terbit udah naik setinggi tombak. Kapan habisnya? Habisnya waktu zawal. Kapan itu waktu zawal? Waktu zawal itu adalah waktunya masuk waktu zuhur. Ya. Jadi kalau sebelum zuhur boleh nggak kita duha? Boleh, setengah 12 misalnya. Ya tergantung zuhurnya ya. Kalau sekarang kan zuhur jam 12 kurang 20 udah zuhur sekarang. Ya, berarti kalau emang belum zuhur kita mau duha. Ya, jam 11 dah misalkan, maksimal banget jam 11. Wah iya belum duha saya, duha dah. Gitu, duha dulu. Berapa rakaat? Ya minimal 2 atau enggak 4 atau enggak 6 atau 8 ya, maksimal 8 dah udah ya. Gitu. Yang kurang tapi yang buntut gasiran 2 dah kan gitu ya, yang koret yang pelit buat itu 2 ya. Kalau waktunya luang ya 4, 6 atau 8 dah kan gitu. Kalau saya di Kamis pagi di Darus Said kan ada majelis duha tuh. Ibu-ibu saya ajak sholat duha tuh. Kalau hari Kamis pagi pada datang juga tuh, ada yang pada ngikut sholat duha. Sholat duha, habis sholat duha kita ajak zikir wirdul latif. Habis wiridan ya ada pengajiannya juga. Habis itu pada pulang udah. Saya bilang, Bu, ini kalau di rumah sholat duhanya begini nggak? Agak katanya. Kalau di Darus Said kalau Kamis pagi kita ajak sholat duha 8 rakaat. Kalau di rumah 8 enggak? Berapa kalau di rumah mah katanya. Kita lagi sholat duha digandulin cucu katanya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya 2 juga alhamdulillah bagus juga gitu ya. Ingat tuh, sholat duha bukan sholat minta rezeki, bukan. Ya. Salat duha itu kita ngapain? Bersodakoh, karena kita diperintahkan bersodakoh dari setiap sendi yang ada di tubuh kita. Gitu ya. Sendi di dalam tubuh kita kurang lebih ada 360 sendi. Kira-kira sanggup gak kita sodakoh? Nah, makanya apa? Untuk menggugurkan itu adalah salat sunnah duha, bukan salat sunnah minta rezeki, bukan. Karena sholat sunnah duha itu diampunin dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mau minta apa saja di situ Allah ijabah. Jadi mintanya jangan rezeki doang. Itu semuanya minta kepada Allah. Di sholat duha urusan lancar, gitu ya. Ya urusan lancar, hajat kabul, rezeki lancar, semuanya, utang dilunasin, gitu ya. Ya sehat, pokoknya dilancarin semuanya, usaha lancar, buang air ya lancar semuanya. Watasi'u, yang ke-9, thumma baqiyatun nawafil, baru dah salat-salat sunnah yang lainnya, yang sisanya apa? Wa minha raq'atul ihram wat tawaf, ya. Salat sunnah ihram dan salat sunnah tawaf. Emang ada salat sunnah ihram? Ada, ketika kita lagi pakai ihram, lalu mau niat tuh salat sunnah dulu tuh. Ya ketika kita berganti pakai pakaian ihram, mau ngerjain ihramnya itu ihram haji atau umrah, ya ketika selesai daripada ihramnya kita salat sunnah. Habis itu kita niat mau ngapain? Ya, baik itu mau haji maupun wat tawaf, dan juga demikian tawaf selesai daripada tawaf kita disunahkan untuk salat
salat sunnah. Wa tahiyatul masjid, ya tadi sudah disebutkan, salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah ketika masuk ke masjid. Kata ulama nih, sekalipun dia berulang kali masuk ke masjid, maka sunnah tahiyatul masjid. Itu ya. Misalkan dia masuk masjid, habis itu dia keluar, mana dulu gitu, balik lagi, salat sunnah tahiyatul masjid lagi. Karena apa? Sabab daripada tahiyatul masjid adalah karena dia masuk ke masjid. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau dia masuk ke masjid mau ganti lampu? Ya, ganti lampu, ada lampu yang putus, lalu dia masuk ke masjid, apakah dia salat tahiyatul masjid? Lah iya, nama kan masuk ke masjid, jangan dianggap remeh. Dia masuk masjid kagak wudu, tiba ganti lampu, habis ganti lampu merah mana tahu lah. Jangan, karena apa? Kondisinya dia masuk ke dalam salat sunnah tahiyatul masjid. Tuh. Itu dalam rangka menghormati, memuliakan masjid. Namanya juga tahiyatul masjid. Itu kan salat sunnah menghormati masjid, karena jangan disamakan masjid itu dengan tempat-tempat yang lain. Makanya kita di dalam masjid kan ada larangan ya, ada perkara-perkara menjaga bagaimana masjid itu punya keistimewaan. Jaga tuh adab kita. Wa sunnatul wudu, dan juga salat sunnah wudu itu summa baqiyatun nawafil itu. Syarhu ba'dil nawafil, adapun penjelasan daripada sebagian salat sunnah insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nanti ya ada penjelasan tuh masing-masing salat sunnah kayak gimana, nanti ada. Nanti bicara tentang witir juga tuh. Karena masih ada yang punya anggapan katanya kalau udah witir kagak boleh lagi sholat malam kan gitu, tahajud ya. Enggak begitu, ntar ada penjelasan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Sebelum kita tutup, ibu-ibu yang bapak-bapak yang biasa hadir di majlis malam Ahad ya di Musola Ar-Rahman, untuk malam Ahad besok saya izin nggak bisa hadir, kita libur dulu, pre dulu gitu. Anak ada haul empeng saya di Cilandak, empeng dari mertua, jadi saya harus hadir dari sebelum maghrib kata mertua. Ya udah dah kita liburin. Pas dilibur ibu-ibu girang, ore gue bisa ke Banjar katanya. Nanti ya, jadi malam minggu besok kita libur dulu. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nanti tanyanya minggu depan aja dah. Kalau udah pembahasan gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقه السمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنطاس والشيخ علي بن عبد الله البارش والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن الحسن العطاس والحبيب علي بن الحسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا علينا ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلام تماما على من يجب إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.